Ada banyak nama besar yang berseliweran menghiasi dunia olahraga. Begitupun dalam cabang olahraga seluncur es. Nah, kalau harus nyebutin satu nama, Norval Baptiste lah yang pastinya paling layak menempati posisi ini. Sang legenda Baptiste dilahirkan dari keluarga campuran Kanada-Skotlandia pada tahun 1879. Mereka tinggal di desa kecil yang cuma berpenduduk 300 orang. Sang ibu yang berasal dari Skotlandia menamainya Norval atau dari desa di sebelah utara dalam bahasa Gaelic. Saat dia berumur 1 tahun, orang tuanya pindah ke Dakota Utara lalu menetap di Amerika Serikat sampai tutup usia. Sejak belia, Norval memang sudah menunjukkan bakat mantulnya dalam olahraga seluncur es. Di umur 10 tahun, dia memenangkan pertandingan pertamanya. Lalu saat umurnya menginjak 14 tahun, dia menjuarai pertandingan di Dakota Utara dan beberapa tahun kemudian, dia berhasil menggulingkan Jack McCullough dari gelar jawara dunianya pada saat itu dengan skor telak. Itu pun cuma sekelumit tentang karir gemilang Baptiste di dunia seluncur es. Makanya, dia sangat terobsesi dengan bidang ini dan selalu mengikuti kompetisi yang digelar. Pada tahun 1902, Baptiste berhasil memecahkan rekor tercepat di dunia dalam lomba balap sejauh 8 km di Danau Saranac, New York. Rekor terdahulunya belum bisa terkalahkan hingga bertahun-tahun. Sebagai peseluncur cepat, dia berhasil menyabet juara di hampir 5.000 kompetisi. Lalu pensiun pada tahun 1918 sebagai juara bertahan. Bahkan menurut rumor, Baptiste cuma kalah 1 kali di sepanjang perjalanan karirnya. Tapi nggak ada bukti konkretnya juga sih. Lalu, 2 tahun setelah pensiun, dia kembali mengukuhkan statusnya dengan berkompetisi lagi. Dan kamu bisa tebak dong, dia menang lagi. Ya iyalah, siapa juga yang akan mengalahkannya? Saat tubuhnya masih bugar saja, dia pernah loh memenangkan seluncur cepat dengan arah mundur, sedangkan peserta lain cuma pakai gaya biasa. Tapi, kalau kita cuma bahas soal olahraganya saja, rasanya kok kayak sayur tanpa garam ya? Oke lah, dia pernah menikah dan punya beberapa anak, tapi nggak lama kemudian pernikahannya kandas. Meski begitu, nggak ada sumber valid yang bisa dikonfirmasi. Yang jelas, Baptiste memang sudah bercerai dan cuma menafkahi anak-anaknya dari jauh. Hal ini mungkin menjadi sisi kelam di hidupnya karena Lillian, mantan istrinya, kurang suka membicarakan Norval Baptiste di hadapan anak-anaknya. Mereka semua juga nggak ada yang mengikuti jejaknya sebagai atlet seluncur. Sejak tahun 1910, Baptiste mulai tertarik dengan seluncur indah, atau saat itu dinamakan seluncur mewah. Ia mengadakan tur di 2 negara asalnya dengan penampilan solo. Saat itu, seluncur indah tergolong masih baru, sehingga kurang diminati dan masih kedengaran asing banget kalau ada yang mementaskannya sebagai hiburan. Tapi Baptiste berhasil melakukannya. Menurut pengakuannya, pada tahun 1966, atraksi ini biasanya terdiri dari 7 babak. Awalnya, Baptiste membantu membagikan tiket, lalu dia melakukan pemanasan dengan berseluncur cepat. Karena suhu di sekitarnya, dia harus bikin tubuhnya tetap hangat agar bisa tampil prima di pementasan berikutnya. Setelah itu, biasanya dia akan mengajak penonton untuk bermain kejar-kejaran dengan serigala, hingga ada sekitar 50 peseluncur yang harus bersusah payah menangkap Baptiste di atas es. Dan pastinya nggak akan ada yang berhasil. Kemudian, setelah istirahat, dia akan mulai melompati tong. Peseluncur pemula juga biasanya ikut bergabung, bersaing dengan sang ahli. Mereka akan terus melompat sampai Baptiste memasang papan yang nggak bisa mereka lompati. Kemudian mereka janji agar jadi lebih baik lagi. Sambil tersenyum, dia melanjutkan atraksinya. Kali ini beralih ke seluncur indah, kemudian ditutup dengan permainan seluncuran dengan egrang. Baptiste akan menggunakan egrang setinggi 66 cm sambil memamerkan sejumlah aksi yang bikin para penontonnya berdecak kagum. Wah, tingginya saja hampir 2 kali egrang biasa di atraksi lain tuh. Pada tahun 1914, Baptiste berkenalan dengan calon istri keduanya. Namanya Gladys Lamb, dia seorang penari yang bekerja di Chicago. Dan kebetulan Baptiste sedang tampil di situ, lalu dia menjadi pelatih Gladys dan akhirnya bisa membuat wanita itu mencintai olahraga seluncur sekaligus dirinya. Saat Baptiste mengakhiri karir seluncur cepatnya di awal tahun 1920-an, dia dan Gladys mulai naik level. Mereka juga berduet sambil mementaskan atraksi seluncur es.
Pada saat itu, seluncur indah belum sepopuler sekarang. Pemainnya tampil di gelanggang es portabel kecil bernama Tank. Berkat Bapti dan Lem, olahraga ini berhasil mencapai kejayaannya. Dan atraksi mereka disaksikan oleh banyak penonton. Kemudian, pada tahun 1924, pasangan ini menikah. Saat itu mereka sudah dikenal sebagai pemain seluncur indah di seluruh Amerika Serikat dan Kanada. Norval Bapti juga telah mempertahankan gelar legendarisnya, mulai dari seluncur cepat, melompati tong, dan seluncur indah. Dia mencetak rekor baru dalam olahraga es yang memang telah dia incar. Pada tahun 1916, dia beratraksi dengan melompati 10 tong sejauh 6 meter. Momen ini juga diabadikan dalam foto ikonik. Jarak segitu tuh kurang lebih sepanjang mobil SUV dari bemper depan ke bemper belakang, dan tentunya dia melompatinya dengan sepatu skating. Selama 2 dekade berikutnya, Bapti dan Gladys Lem berkeliling benua Amerika untuk mempertontonkan atraksi di atas es sehingga bisa memukau penonton. Keduanya juga melatih peseluncur pemula. Saat itu, seluncur es masih kurang dikenal sehingga peminatnya masih sedikit, tapi Bapti berupaya mati-matian untuk mengubah keadaan. Dan akhirnya memang berhasil. Bersama dengan istri sekaligus pasangan hidupnya, dia menggelar atraksi utama yang nantinya akan jadi program reguler dalam atraksi di atas es yang paling terkemuka. Ice Follies, Ice Capade, Holiday on Ice, dan lain-lain. Saat semua itu terrealisasi, dia juga berpartisipasi aktif di organisasi mereka. Lalu, pada tahun 1930-an, dia menghadiahi cucunya sepatu seluncur. Dia ingin agar sang cucu ikut serta dalam atraksinya saat dia sudah cukup umur. Meski ibunya nggak setuju, gadis itu mengiyakan Bapti, lalu menemukan passionnya di dunia seluncur indah, yaitu mengikuti jejak sang kakek. Dialah Betty Behrens, dan semua atlet seluncur indah pasti mengenalnya. Kemudian dia alih profesi menjadi pelatih olimpiade. Ada juga loh kejuaraan seluncur tahunan yang memakai namanya. Bakat turun-temurun ini nggak pupus sampai di situ aja. Cucu dan cicit Bapti mewarisi gelar kakek buyut mereka dengan menjadi juara dunia dan mengikuti olimpiade dunia. Selain itu, mereka bergabung sebagai anggota tim seluncur cepat dan seluncur indah baik dalam tingkat nasional maupun tingkat dunia. Yang gak kalah penting juga, Bapti telah merombak segi teknis dari olahraga ini. Dia ikut mendesain ulang sepatu seluncur hingga terlihat seperti sekarang ini. Pada tahun 1938, Bapti gantung sepatu dan mulai menjadi pelatih. Dia berhasil mencetak banyak atlet terkenal pada saat itu dan banyak orang juga ingin menjadi bagian dari cerita hidupnya. Meski begitu, hidup ada pahitnya juga. Pada tahun 1940-an, dia menderita komplikasi parah dari penyakitnya. Tapi hal ini sama sekali nggak mematahkan tekad Bapti. Dia terus melatih meski tubuhnya cuma bisa terduduk di atas kursi roda. Perawat juga harus selalu siap siaga di sampingnya kemanapun dia pergi. Tepat pada tahun 1963, namanya sudah terdaftar di Sports Hall of Fame Kanada. Mungkin pada saat itulah Norval Bapti bisa puas dengan semua pencapaiannya. 3 tahun kemudian, saat usianya menginjak 87 tahun, dia meninggal dengan tenang dan bermandikan prestasi. Peninggalan yang diwariskannya masih hidup dan bisa dilihat sampai saat ini. Meskipun banyak orang belum pernah mendengar namanya, Norval Bapti berhak disebut sebagai bapak atraksi di atas es. Atraksi modern masih mengandalkan gerakan dan program populer yang dia buat. Malahan, beberapa di antaranya juga dimasukkan dalam olimpiade loh. Tapi intinya, tanpa dia, seluncur es kemungkinan besar nggak akan berkembang pesat hingga jadi olahraga populer seperti sekarang ini.